Selamat sore teman-teman. Apa kabarnya kalian? Pasti baik kan? Kita semua juga baik. Sekarang kita akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lekor. Saya Ara. Saya Seraya. Saya Kita ketemu lagi di ibadah pra remaja dan pria besar. Pertama-tama mari kita menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau sudah menolong kami yang akan melakukan ibadah dari sekarang sampai nanti. Tolong berkati yang akan membawa firman dan kami semua ya Tuhan. Tuhan Yesus, Yesus, kami sudah berdoa. Tuhan kan begitu besar kan pada kita. Bahkan kita tuh sering berbuat dosa, ya sengaja atau nggak sengaja. Tuhan tetap mengasihi kita kan. Untuk mengingat kasih Tuhan pada kita, mari kita menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku.
Berita anugerah hari ini diambil dari kitab Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi pengotapan, bersukacitalah. Pernah gak sih ngerjain sesuatu sambil ngomel-ngomel? Seru banget. Contohnya gimana tuh? Ngerjain PR, males-malesan, mau bangun sekolah online, pas bangun, ya, tapi tetap dikerjain sih. Tapi kan aslinya nggak boleh gitu. Soalnya Tuhan suruh kita untuk bersukacita. Nah, teman-teman, tema kita hari ini adalah bekerja untuk Tuhan dengan sukacita. Kita menyanyikan lagu bersuka dalam Tuhan. Yang semangat ya teman-teman. Selamat sore teman-teman kelas Filia besar dan pra-remaja. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan, kita akan merenungkan sabda Tuhan. Namun sebelumnya kita saat ini bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami boleh berkumpul bersama-sama. Dan saat ini kami juga mau merenungkan sabda Tuhan. Sekalipun kami terpisah satu dengan yang lain, tapi kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan menuntun kami supaya kami bisa mengerti sabda-Mu dengan baik. Tolong juga Kak Adon supaya Kak Adon bisa mengerti sabda Tuhan, menjabarkan sabda Tuhan ini dengan mudah untuk dicerna, untuk dimengerti oleh kami, dan tuntun dia dengan hikmat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, firman Tuhannya sama seperti yang tadi pagi kita dengar di dalam kebaktian, yaitu dalam Injil Matius 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16 ya. Matius 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula
dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula, melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapatkan orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Pergilah, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dari mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian mereka yang masuk terdahulu sangkanya akan mendapatkan lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambil bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ayat yang kakak senang sekali itu adalah ayat yang di ayat 15. "Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Teman-teman, dulu sekali waktu awal-awal kata kepo itu muncul, terus terang kakak nggak tahu artinya apa, bingung. Apa sih arti kata kepo gitu ya. Terus kemudian kakak mencoba cari tahu nih, apa ya arti kata kepo gitu. Nah ternyata kepo itu artinya cari tahu. Jadi kakak ngepoin kata kepo. Nah ketika tahu kalau kepo itu artinya mau tahu atau mau cari tahu tentang seseorang, kakak bingung. Kenapa bingung? Karena kan itu berarti bagus dong harusnya. Ada orang mau coba cari tahu apa yang terjadi pada orang lain. Kan harusnya bagus. Terus kenapa kok kata kepo jadi negatif gitu? Ih, kepo lu gitu kan ya. Ih, mau tahu aja. Memang kenapa kalau orang mau tahu keadaan orang lain? Coba misalnya kakak punya temen, siapa udah lama gak ketemu. Keadaannya gimana ya? Terus kakak kepoin, gimana ya sekarang keadaannya? Nah, itu kan berarti sebetulnya kakak kepengen tahu keadaannya orang temen kakak ini. Berarti kan sebetulnya harusnya oke-oke aja dong dengan kata kepo. Tapi kenapa kata kepo jadi negatif gitu? Nah, setelah itu baru kakak ngerti. Ternyata mencari tahunya di sini mencari tahu dalam arti negatif. Loh, maksudnya bagaimana? Iya, mencari tahu yang bukan mencari tahu yang positif, mau cari tahu kabarnya gimana, itu bukan begitu. Tapi mencari tahu kira-kira orang yang kita sebelin ini keadaannya gimana. Cari tahu di statusnya, di Instagramnya,
di Facebooknya atau di tempat yang lain, misalnya apa gitu, sosial media yang lain. Terus kalau orang yang nyebelin ini statusnya ternyata lagi bahagia gitu, lagi seneng gitu, nah kita sebel dong ngelihat orang yang kita sebelin, ngepoin orang yang kita sebelin, lagi seneng dia, sebel kita. Terus akhirnya kita pasang status untuk nyinyirin orang ini misalnya gitu kan, orang yang kita sebelin ini kita nyinyirin. Tapi sebaliknya, kalau misalnya tuh orang yang kita sebelin itu lagi sedih, lagi keadaannya nggak baik, ya kita pasang status mensyukuri, nyukurin orang yang kita sebelin ini. Ya akhirnya kita tuh menjadi orang yang nyebelin. Apa itu orang yang nyebelin kayak gimana? Orang yang nyebelin itu adalah orang yang gak seneng kalau ngelihat orang lain seneng, susah kalau ngelihat orang lain senang, tapi senang kalau ngelihat orang lain susah. Ya. Senang kalau ngelihat orang lain susah, tapi susah kalau ngelihat orang lain senang. Nah, keadaan yang kayak begini ini terjadi dengan cerita yang Tuhan Yesus tadi ceritakan di perumpamaan tentang tuan yang punya kebun anggur. Ada seorang tuan, dia mau cari pekerja, mau cari orang yang beresin kebun anggurnya. Dia cari pekerja nih, dia cari tukang. Dia cari tukang jam 6 pagi, cari tukang, ada yang kerja jam 6 pagi. Dia cari tukang lagi, ada yang kerja jam 9 pagi. Dia kerja lagi, ada yang kerja dari jam 12 siang. Dia cari lagi, ada yang kerja jam 3 siang. Cari lagi, dapat ada yang kerja jam 5 sore. Nah, tapi dari yang kerjanya jam 6 pagi, jam 9, jam 12, jam 3, jam 5, semuanya dikasih upah sama, yaitu 1 dinar. Nah, kalau dipikir-pikir, ya sebetulnya kelihatannya nggak adil kan? Oh, nih jam 6 pagi, kerjanya dari jam 6, jam 7, 8, 9, sampai jam 6 sore. Dapatnya 12 dinar. Dapatnya 1 dinar. Yang jam 9 juga begitu. Nah, ya kan yang paling enak kan yang kerja cuma jam 5 sore, cuma sejam doang, upahnya sama orang yang kerjanya dari jam 6 pagi. Wah, rasanya kok nggak adil. Nah, protes lah ini orang-orang ini. Tapi teman-teman ketika mereka protes, ya kalau kita pikir sih, ya benar juga ya. Tapi menariknya, apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bilang begini, kalau aku mau kasih sama orang, dan aku mau kasih berapa-berapa, kan haknya aku. Kan aku yang mau, ya aku yang punya kebun anggurnya. Kan aku tuannya. Dan aku juga kan yang punya upahnya itu, yang kasih kan aku juga. Dan aku kan ceritanya murah hati nih, aku nih baik hati. Masa aku yang baik hati, kamu yang jadi iri? Apa hak kamu ngelarang-ngelarang aku berbuat baik hati kepada mereka? Nah, ini menarik. Kalau Tuhan memberikan berkat kepada orang lain, dan kebetulan orang lain itu mungkin kita sebel sama orang itu, masa kita iri sih? Orang lain seneng, masa kita susah sih? Ya kan? Orang lain senang, harusnya ketika orang lain senang, orang lain diberkati, ya kita juga ikut senang dong. Kenapa? Karena dia berarti diberkati Tuhan, dia dicintai Tuhan. Dia, kalau dia punya dosa, dosanya diampuni oleh Tuhan. Nah, sekarang masa kita mau mendoakan yang buruk kepada orang lain? Kalau itu yang kita lakukan, teman-teman, itu berarti kita punya dosa iri hati. Tuhan kok nggak adil sih? Aku kan sebel banget sama dia. Dia tuh ya Tuhan, nyebelin banget, ngomongannya nyebelin, tindakannya nyebelin. Tapi kok
Dia sih yang dapat berkat Tuhan. Loh, kalau Tuhan mencintai dia, masa kita yang iri hati? Nah, teman-teman, jangan sampai kita punya sikap seperti ini. Jangan sampai kita punya sikap iri hati. Iri hati, dongkol, orang lain senang kita dongkol, terus kita simpen, terus lama-lama akhirnya jadi penyakit buat kita. Orang yang kita sebelin menikmati berkat itu. Tapi kalau kita juga ikut senang, kita juga ikut gembira atas berkat yang Tuhan kasih sama teman kita. Wah, pasti kita juga hidupnya tenang, lega, sukacita, nggak penuh dengan kebencian seperti itu. Hari ini kita belajar untuk tidak iri hati. Kalau orang lain dapat berkat dari Tuhan, ya nggak apa-apa. Ya kita juga ikut sukacita, kita juga ikut bergembira. Bahkan ada dalam firman Tuhan yang lain dikatakan kalau kita punya iri hati itu justru akan membusukkan hidup kita. Ya, hidup kita akan jadi tidak nyaman, kita tidak tenang. Jadi kalau memang Tuhan kasih berkat kepada siapapun juga, bahkan kepada orang yang kita benci, ya kita belajar untuk bersukacita bersama dengan orang yang bersukacita. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih pada sore hari ini kami diingatkan untuk bisa bersukacita bersama dengan orang yang bersukacita. Tolong jangan jadikan kami orang-orang yang mempunyai iri hati, sehingga dengan iri hati ini kami justru juga menjadi orang yang tidak bisa mensyukuri hidup dan akhirnya itu merusak diri kami sendiri. Berkati Tuhan supaya kami bisa menjadi orang yang juga bersukacita. Bahkan kami bisa mendoakan orang yang mungkin kami benci, kami bisa melepaskan kebencian kami, mengampuni, dan bahkan mendoakan yang terbaik bagi mereka. Sehingga kedamaian itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan akan menuntun kami terus supaya bisa menjadi anak-anak yang mempunyai hati yang bisa mengasihi, bisa menjadi berkat, mendoakan bagi orang lain siapapun itu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari teman-teman kita menyampaikan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung di Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita secara bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kemuliaan, dan yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, dan surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, mengampuni orang yang berdosa. Aku percaya pada Roh Kudus, yang kudus dan kamu, persekutuan pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. teman-teman mari kita berucap syukur untuk persembahan minggu ini. Informasi rekening ada di awal tayangan, dan jangan lupa QR dengan kode angkatan. Sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan.